Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Yadi Ainu, untuk horor atau misteri yang baru bergabung di channel Yadi Aindo YT Channel. Yuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan loncengnya agar mendapatkan notifikasi video cerita horor atau misteri terbaru. Terima kasih. Untuk cerita kali ini yang berjudul Petaka Sumpah Pocong. Rasa penasaran membuat Gayatri terus melamun, memikirkan kejanggalan yang dialaminya hari ini. Seakan-akan ada sesuatu yang tidak dia ketahui tentang keluarga suaminya. Sikap Ratna, adik dari Sapta, terkadang terlihat aneh. Bahkan ibu mertuanya yang bernama Nengsi pun cukup misterius. Walaupun sikap mereka baik terhadap Gayatri, namun keduanya seakan menyimpan sesuatu rahasia yang tersembunyi tentang latar belakang keluarganya. Apakah Sapta juga sama seperti mereka? Gayatri mencoba menepis segala curiga yang memenuhi pikirannya, membuang jauh-jauh pikiran negatif yang berkecamuk memenuhi benaknya. Karena berjalan sambil melamun membuat Gayatri tak memperhatikan sekitar. Tanpa dia sadar, orang-orang yang berada di teras pendopo rumah yang dilewatinya tampak sedang memperhatikan dirinya. Langkah Gayatri sedikit lamban ketika kesadarannya kembali dan tahu jika saat ini banyak mata tengah menatap tajam ke arahnya. Gayatri menoleh ke sisi kanan juga sisi kiri, di mana ada orang-orang yang menatap dirinya. Ada yang duduk di teras, ada yang menyapu halaman juga. Ada yang berbelanja di salah satu warung kecil di sekitar permukiman warga. Tatapan mereka tertuju pada Gayatri, bahkan orang yang tengah beraktivitas pun seketika menghentikan aktivitas mereka hanya untuk menelisik ke arah Gayatri. Apa yang salah dengan penampilannya? Gayatri menjadi kikuk sendiri dilihat seperti itu. Tatapan mereka aneh, penuh curiga, bahkan seperti menyimpan kebencian. Padahal Gayatri masih terbilang baru tinggal di desa ini. Apa mungkin mereka tak tahu kalau Gayatri bagian dari keluarga Atma? Ya, mungkin saja mereka merasa asing padanya. Ada salah satu warga yang terlihat familiar di mata Gayatri, tapi dia lupa pernah melihatnya di mana. Gayatri melempar senyuman pada mereka, mencoba tidak berpikir buruk tentang cara tatapan yang mereka tujukan padanya. Lagi-lagi Gayatri dibuat heran. Satu orang pun dari mereka tak ada yang membalas senyuman dari. Senyuman Gayatri pun menjadi kaku dan luntur. Secara perlahan mereka seakan sedang tapi apa salahnya? Sehingga mereka menatap sinis seperti itu. Gayatri gegas mempercepat langkah. Rumah mertuanya sudah terlihat di depan sana. Dan sebentar lagi dia sampai. Sebelum masuk ke dalam halaman rumah, Gayatri menyempatkan diri untuk menengok ke belakang di mana orang-orang tadi berada. Mereka terlihat saling berbisik satu sama lain, seakan sedang membicarakan orang yang baru saja lewat, yang tak lain adalah Gayatri. Wanita itu jadi tak enak hati dibuatnya. Gayatri gegas melanjutkan langkahnya masuk ke. Sudah dapat ayamnya,
Tiba-tiba sang mertua muncul mengagetkan Gayatri. "Sudah, Bu." Ini Gayatri menyerahkan kantong plastik berisi ayam yang dia beli. "Makasih, kamu boleh masuk ke dalam. Sebentar lagi Windu datang." Nengsi melangkah masuk diikuti Gayatri. Berhenti di dapur, kemudian mengeluarkan ayam potong yang masih segar dan untuk dimasak. Saat Gayatri hendak bertanya, ada darah ayam yang dibungkus di dalam kantong itu. Mertuanya seolah tahu isi pikirannya. "Gayatri, kamu tadi dicari Sabta. Dia di kamar. Pergilah. Dia pasti menunggu," titah Nengsi. Mengurungkan niat Gayatri untuk menanyakan sesuatu yang membuat menantunya itu penasaran. Terpaksa Gayatri pun melangkah ke kamar. Mungkin lain waktu dia akan bertanya soal darah ayam itu pada mertuanya. "Kamu mencariku?" Gayatri masuk ke dalam kamar. Sabta menoleh heran melihat kedatangan istrinya dan bertanya demikian. Dia tak mencari Gayatri, hanya ibunya sudah bilang kalau Gayatri sedang disuruh membeli ayam potong. Sabta tahu kenapa. Ibunya bilang pada Gayatri kalau dia mencarinya. Pasti ada hal yang sedang disembunyikan dari Gayatri oleh ibunya. "Iya, tadi aku pulang dari kebun. Kamu kok nggak ada?" balas Sabta. "Aku habis beli ayam potong disuruh ibu." "Emang ibu nggak bilang?" Gayatri duduk di samping suaminya. "Dia bilang kok. Aku cuma khawatir kamu nyasar. Kamu kan belum tahu seluk-beluk di desa ini. Tadinya aku mau nyusul kamu, tapi kata ibu gak usah. Katanya kamu juga gak bakal nyasar di kampung kecil sekaya gini," balas Sabta sambil mengelus pipi Gayatri yang mulus cantik natural. "Teh Windu itu udah punya anak belum sih?" tanya Gayatri pada suaminya. Sabta menggelengkan kepala. "Belum. Dia belum dikaruniai anak." "Kenapa memangnya?" "Oh, aku kira sudah." "Nggak apa-apa sih. Cuma nanya, kalau misal ada anak-anak rumah, ini pasti lebih hidup nggak sepi. Padahal yang tinggal di sini lumayan banyak, tapi aku kok merasa sunyi banget kalau malam," jawab Gayatri. Sabta menatap lekat istrinya. Rumah ini sudah pasti terasa sepi, apalagi menjelang malam. Sabta sudah terbiasa dengan keadaan di rumah ini, namun sepertinya istrinya itu belum terbiasa. "Aku heran deh, tadi pas lewat rumah warga kok orang-orang pada ngeliatin aku semua." "Ah, cuma perasaan kamu saja kali." "Beneran? Mungkin karena kamu cantik. Di desa ini gak ada yang cantiknya kayak kamu," jawab Sabta sambil mencubit hidung bangir istrinya. "Kamu ini malah gombal, aku ngomong serius," manja Gayatri sambil menepuk pelan paha suaminya. "Loh iya, aku juga ngomong serius kok. Mungkin mereka masih asing saja sama kamu dan nggak tahu kamu ini siapa," timpal Sabta. "Aku juga mikir gitu awalnya, tapi cara mereka melihat itu loh lain. Pas aku senyumi saja mereka malah diam dan gak balas senyuman aku. Aneh kan?"
Enggak aneh. Orang sini emang begitu, mereka suka berpikiran buruk kalau lihat ada orang baru di desa ini. Nggak usah pedulikan mereka. Aku sama keluargaku di sini nggak pernah komunikasi sama warga sini kok. Kami hidup masing-masing dan tak saling peduli satu sama lain, kata Sabta. Kok aneh? Biasanya kehidupan di kampung itu saling peduli sama tetangga, rukun, nggak kayak yang kamu bilang, ujar Gayatri heran. Ya nggak tahu, di sini beda mungkin sama di kampung kamu, celetuk Sabta. Baru saja Gayatri hendak berbicara, tiba-tiba Nengsi mengamuk di luar sana. Sabta, Tri, sini, Windu datang, sahut Nengsi. Iya bu, teriak Sabta. Ayo kita keluar, Teh Windu datang. Ajak Sabta meraih tangan istrinya, kemudian menggandengnya keluar dari kamar. Nampak kedua orang yang duduk di kursi jati ruang utama. Gayatri menyalami satu persatu dari mereka. Ini Tri, istrinya Sabta, ucap Nengsi memperkenalkan saat Gayatri menikah. Windu memang tidak datang karena saat itu dia sedang sakit. Cantik, puji Windu dengan tatapan aneh menatap Gayatri. Sepasang suami istri itu duduk bergabung bersama mereka. Ratna muncul dari dalam dan duduk di samping Nengsi, ibunya. Mereka berceramah, membicarakan banyak hal. Suasana hangat keluarga begitu terasa. Sekilas memang tak ada yang aneh dalam keluarga ini. Gayatri merasakan hal itu. Saat asik mengobrol, tiba-tiba Gayatri dikagetkan dengan sosok bocah kecil yang mengintip di balik jendela dengan tirai putih transparan. Gayatri melihat ada bayangan kecil yang mengintip di sana. Tak jelas wajahnya karena tertutup oleh kain putih puring gorden jendela itu. Hanya membentuk bayangan hitam menyerupai kepala anak kecil. Karena penasaran, Gayatri bangkit dari duduk kemudian melangkah ke ambang pintu keluar untuk melihat siapa yang ada di luar sana. Betapa terkejutnya dia saat tak ada siapapun di depan jendela. Padahal tadi dia jelas-jelas melihatnya. Kenapa, Tri? Tanya Nengsi. Tadi aku lihat ada anak kecil di luar, Bu. Tapi kok sekarang nggak ada ya? Balas Gayatri melirik sekilas ke arah Nengsi, kemudian pandangannya beralih lagi ke luar sana. Memindai seisi halaman, siapa tahu anak itu berlari ke sekitar halaman. Tanpa dia sadari, Windu dan Nengsi saling pandang satu sama lain. Ibu dan anak itu saling memberi kode lewat tatapan mereka. Sabta, istrimu mungkin lelah, bawa dia ke kamarnya. Titah Nengsi sedikit bulatkan matanya pada Sabta putranya, seakan dia memberi perintah tersembunyi lewat sorot matanya itu. Tri, kita ke dalam. Aku juga capek baru pulang. Mau bersih-bersih dulu. Sabta mengajak Gayatri ke kamar. Dalam kebingungan, Gayatri hanya mampu menuruti keinginan suaminya. Dia tak lelah seperti apa yang dikatakan oleh mertuanya, tetapi mungkin
Sabta yang baru pulang dari kebun yang lelah saat ini. Gayatri menganggukkan kepala pada Windu sebelum akhirnya dia berlalu dari ruangan itu. Perempuan itu sepertinya bukan orang sembarangan. Sabta bilang beberapa hari semenjak dia tinggal di sini, dia seringkali memimpikan Romo, ujar Nengsi pelan. Gadis sembarangan gimana maksudnya? Windu tak mengerti karena dia lihat Gayatri hanya wanita polos seperti pada umumnya. Tak ada yang aneh. Dia seperti memiliki mata batin yang kuat sehingga mampu menembus gerbang gaib di rumah ini. Tapi kalian tenang saja, selama dia tak menyadari akan hal itu, semua aman saja. Ibu yakin dia tak akan merusak semuanya. Nengsi mengangguk dengan tatapan mata tajam berkilat. Ratna yang ada di tengah-tengah mereka hanya diam karena selain dia tak mampu bicara, dia juga tak suka dengan apa yang telah dilakukan oleh keluarganya selama ini. Ratna hanya gadis lemah dan bernasib buruk karena ditakdirkan untuk lahir di tengah keluarga yang menganut kesesatan, tak dapat menolak. Semua sudah garis takdir baginya. Meski terkadang dia pun merasa takut jika sewaktu-waktu apa yang dilakukan oleh keluarganya akan berakibat fatal terhadap dirinya, juga anggota keluarga yang lain, seperti apa yang terjadi pada mendiang bapaknya yang telah pergi beberapa tahun silam. Semua sudah ibu siapkan, tanya Windu. Sudah, ayo kita ya. Ayo ikut aku. Nengsi bangkit berdiri melangkah menuju kamar Windu dan Sentra. Kini hanya Ratna yang ada di ruangan itu. Gadis bisu itu melihat sosok anak kecil berkepala pelontos berlari girang mengekor ibu. Kakak juga kakak iparnya ke kamar. Jantung Ratna seakan berhenti berdetak saat itu juga. Dia berpura-pura tidak melihat makhluk itu, memalingkan pandangannya ke arah lain. Tak dipungkiri sudut matanya masih bisa menangkap sosok bocah pelontos yang memiliki wajah menyeramkan itu. Sosok yang kata orang-orang biasa disebut dengan tuyul. Kedua bola matanya dihiasi lingkar hitam membuat mata tuyul itu terlihat kelam. Dia sempat menghentikan langkah menoleh pada Ratna sambil tersenyum menyeringai. Ratna meremat ujung roknya kuat-kuat. Dengan gugup dia menoleh keluar sana, masih berpura-pura tak melihat makhluk halus itu. Cepat pergi, aku tak melihatmu, batin Ratna sambil meringis takut. Sedikit lega napasnya saat sosok itu kemudian berlalu menjauh darinya. Ratna baru bisa bernapas setelah menjelang makan malam. Gayatri berniat membantu yang lain menyiapkan makanan. Namun ada hal yang menarik perhatiannya saat melewati kamar Windu. Langkah wanita itu terhenti saat melihat sosok anak kecil berkepala pelontos menyusu pada Windu yang tengah berada di kamar.
Kebetulan pintu itu terbuka sedikit hingga Gayatri bisa melihat apa yang ada di dalam sana. Dari usianya, bocah itu tak umum jika masih menyusu. Yang lebih membingungkan, bukankah Windu belum punya anak? Lantas siapa bocah itu? Bocah yang hanya mengenakan celana dalam saja tampak rakus menyusu pada Windu seperti anak pada ibunya. Di saat yang bersamaan, seseorang menarik lengan Gayatri dan membekap mulutnya. Gayatri hampir saja berteriak. Dia diseret ke salah satu ruangan di dekat kamar Windu. Gayatri berontak. Dia mengikuti orang yang menyeretnya masuk ke sebuah ruangan. Terdengar suara pekikan sedikit aneh suaranya, namun tak asing di telinga Gayatri. "Ratna, apa yang kamu lakukan?" Gayatri memekik tertahan. Ratna menggelengkan kepala pelan. "Yang tadi itu anak Teh Windu?" tanya Gayatri meminta penjelasan. Dari Ratna. Lagi-lagi gadis itu menggelengkan kepala pelan dengan wajah misterius. "Bisa tolong kamu jelaskan?" Selidik Gayatri mulai mencium hal yang tak beres soal Windu dan bocah tadi. Ratna mengedarkan pandangan ke sekeliling ruangan yang dipenuhi oleh benda pusaka peninggalan Romo Atma, bapaknya, yang diwariskan secara turun-menurun dari para leluhur. Gayatri mengikuti arah pandangan Ratna. Dia makin bingung melihat benda-benda pusaka yang rata-rata bentuknya seperti pedang dan juga keris yang terpajang penuh menggantung di setiap sisi tembok. Aroma khas dupa menguar, membuat ngap ruangan tanpa ventilasi udara itu. Gayatri bahkan baru menyadari sekeliling adalah benda-benda aneh yang jarang dia jumpai sebelumnya. Ruangan apa ini? Kenapa? Tiba-tiba Ratna menutup mulut Gayatri dengan jemarinya. Dia mengambil satu kertas usang yang terdapat di dalam laci lemari tua. Kemudian mencari alat untuk menulis. Sayangnya, dia tak menemukannya. Gayatri yang pintar mengerti apa yang sedang dicari Ratna saat ini. Dia menemukan cawan berisi arang bekas pembakaran, kemudian memberikan arang itu pada Ratna agar digunakan untuk menulis pada kertas berwarna kekuningan. "Apapun yang kamu lihat di rumah ini, berpura-puralah tidak melihatnya, dan jangan pernah bertanya soal apapun kejanggalan yang kamu temui di rumah ini. Jika kamu mau selamat." Begitulah isi dari tulisan Ratna yang berhasil buat Gayatri tercengang. Gayatri menatap gadis tunawicara itu lekat-lekat, masih tak mengerti dengan apa yang sebenarnya terjadi dalam rumah itu. Termasuk kedatangan Windu yang menambah rasa penasarannya kian besar. Ratna mengangguk memastikan Gayatri mau menurut di kata-katanya. "Baiklah, aku mengerti. Tapi apa kamu tak bisa memberitahu aku sedikit saja apa yang sebenarnya terjadi?" Ratna mengetuk keras. Ratna mengetuk kertas yang dia tulis tadi dengan tatapan mengerikan, seolah dia menegaskan pada Gayatri untuk tidak bertanya apapun. Tiba-tiba salah satu pusaka
tergantung di sana bergerak dengan sendiri. Seperti ada yang tengah memainkan pusaka itu. Ratna sontak menatap kaget, matanya membeliak menoleh pada pusaka berbentuk pedang panjang. Rasa takut mulai berjalan. Dia tahu jika apa yang dilakukan saat ini adalah kesalahan. Memberitahu sesuatu pada Gayatri sama halnya dengan melanggar aturan yang ada di rumah ini. Apa yang terjadi? Tanya Gayatri heran. Ratna menggelengkan kepalanya. Dia menarik lengan Gayatri agar segera keluar dari ruangan itu. Saat mereka keluar, sosok bertubuh tinggi besar tampak sedang berdiri tegak di ruangan pengap itu. Matanya yang besar melotot mengamati Ratna. Tak sampai di situ, keluar dari ruangan benda pusaka, mereka harus bertemu dengan Windu di lorong ruangan. Kalian dari mana? Tanya Windu, menatap curiga pada kedua wanita di hadapan. Ratna hanya menatap saja belakang. Dia takut ketahuan jika tadi dia baru saja mengajak Gayatri masuk ke ruangan yang tak seharusnya dimasuki oleh Gayatri. Tadi Ratna mengajakku makan malam. Dia menemuiku di kamar. Bukan begitu, Ratna. Gayatri tahu betul jika saat ini Ratna terdesak. Ratna mengangguk ringan. Sementara Windu masih curiga menatap keduanya dengan mengintimidasi. Gayatri dikejutkan oleh sosok bocah yang menembus dinding kamar Windu. Bocah itu keluar dari kamar dan bergelayut pada tangan Windu yang melingkar ke belakang. Tangan Ratna menggoncang pelan tangan Gayatri, seolah memberitahu Gayatri agar berpura-pura tidak kaget dan tidak melihat tuyul itu. Ekspresi Ratna yang sebenarnya takut terpaksa harus terlihat biasa saja. Begitupun dengan Gayatri. Dia mengerti kode yang diberikan Ratna barusan untuk berpura-pura tidak melihat makhluk aneh itu. Windu memincingkan matanya. Dia merasa curiga jika Gayatri mampu melihat peliharaannya yang tak lain adalah tuyul. Kami duluan. Gayatri kini mengiring Ratna untuk melangkah melewati Windu yang berdiri menghadapi jalan mereka. Jantung keduanya tampak berpacu lebih cepat. Bagaimana bisa mereka berdua harus berpura-pura jika takut saat melihat makhluk menyeramkan itu? Apalagi tadi tuyul itu sempat mengintip di balik punggung Windu dan memberikan senyuman aneh, menampakkan giginya yang hitam di antara wajah yang pucat. Sungguh membuat nyali mereka ciut seketika. Makan malam kami terasa begitu hikmat. Ada satu orang pun yang saling berbicara, seolah sedang asik dengan makanan masing-masing atau bahkan sedang larut dalam pikiran sendiri-sendiri. Hanya suara piring dan sendok bergerak menghasilkan bunyi berdenting yang memecahkan kesunyian di ruang makan itu. Seperti halnya aku yang sedari tadi terus memikirkan keanehan yang kulihat pada Windu, kakak iparku, sosok makhluk anak kecil yang yakini bukanlah manusia, masih melekat erat dalam benakku. Juga dengan Ratna yang seolah memberi semua peringatan terhadapku agar
aku tak banyak bertanya tentang keanehan yang kualami di rumah ini. Semua itu cukup mengganggu pikiran, membuatku menyimpan kecurigaan bahwa ada hal banyak yang menjadi misteri di rumah ini. Posisiku sebagai menantu mungkin dibatasi untuk mengetahui segala sesuatu tentang keluarga suamiku. Tapi apa itu artinya? Sabta juga merahasiakan sesuatu dariku. Aku berharap Sabta mau menjelaskan semuanya padaku nanti ketika aku bertanya padanya tentang semua kejanggalan yang terjadi. Di dalam kamar, aku akan minta penjelasan dari Sabta atas apa yang kulihat dan kualami. Rasanya tak mungkin jika Sabta tak mau berkata jujur padaku. Kami suami istri dan tidak boleh ada rahasia apapun antara kami berdua. Klik, suara ibu mertua membuyarkan lamunan, menarik kesadaranku yang mulai tenggelam dalam pikiran. Karena terkejut sampai-sampai tak sengaja aku menjatuhkan sendok ke bawah lantai. Kamu melamun, lanjut Nancy menatap raut wajahku yang seperti orang linglung saat terkejut olehnya. Iya, jawabku tersenyum kaku, lalu membungkukkan badan meraih sendok tembaga berwarna kuning yang sempat kujatuhkan ke lantai. Sudut mataku menatap sesuatu di kolong meja. Sosok kecil tanpa alas kaki tampak berayun di atas kursi di seberang sana. Tepatnya sosok itu seperti tengah duduk di pangkuan Windu. Tangan ini gemetar saat kembali melihat sosok anak kecil itu lagi. Berhasil mengambil sendok, segera kembali duduk seperti semula. Mataku menoleh pada Windu yang duduk di seberang sana. Dan apa yang kulihat kemudian? Makanan Windu tampak diacak-acak oleh sosok anak kecil yang kulihat tadi. Sangat menjijikan, juga mengerikan. Sosok tersebut membuat mual tatkala anak kecil itu meremas dan mengacak makanan milik Windu. Air liur serta ingus anak itu menetes pada alas makan kakak iparku itu. Sementara Windu terus memakan makanan yang sudah diacak-acak oleh sosok anak kecil itu. Bahkan bercampur dengan liur serta ingus pun tetap dia masukkan ke mulutnya. Rasa mual melihat hal yang menjijikan di depan mata, terlebih aku yang tengah makan satu meja dengannya, membuatku tak bisa menahan rasa mual ingin muntah. Sabta terlihat menoleh heran padaku, melihat wajahku yang pias dengan mulut menahan muntah yang sudah sampai ke tenggorokan. Perasaan takut ku tepis, berlari ke kamar mandi yang kebetulan dekat dengan ruangan itu, memuntahkan seluruh isi dalam perutku. Bahkan makanan yang baru saja masuk tadi kini keluar semuanya hingga perutku terasa kosong. Baru aku selesai dan membasuh area mulut dengan air. Dengan langkas seseorang mendekat ke arah kamar mandi di mana aku berada. Suara ketukan pintu dari luar di
diiringi suara sabta memanggilku. "Tri, kamu nggak kenapa-napa kan?" sahutnya dari luar sana. "Tidak, aku cuma masuk angin saja kayaknya," jawabku pada Sabta terpaksa berbohong karena tak mungkin aku bilang pada Sabta jika baru saja aku melihat sosok menjijikan yang duduk di pangkuan kakaknya. Mereka pasti akan mendengar perkataanku. Jarak kamar mandi dengan ruang makan sangat dekat. Aku tak mungkin berterus terang. Setelah merasa lebih tenang, aku keluar dari kamar mandi. Kulirik ibu Windu yang baru selesai makan dan tengah menyimpan piring kotor bekas makanan dengan suami. Sosok itu tak terlihat lagi, namun kudapatkan sorot mata tajam Windu yang menatapku, terasa sedang mengintimidasi. Kulemparkan pandangan ke arah lain, memalingkan wajah dan tak lagi beradu tatap dengannya. Windu seolah tahu jika aku melihat sosok anak kecil yang kutebak adalah peliharaannya, sosok makhluk yang biasa diberi nama Tuyul oleh orang-orang. Dan kini aku melihat dengan mata kepalaku sendiri wujud aslinya mengerikan sekali. Tuyul itu dulu saat usiaku masih kecil, kerap kali kulihat sosok tak kasat mata. Kupikir setelah puluhan tahun berlalu aku tak akan melihat lagi yang namanya makhluk halus. Apalagi bibiku sudah pernah membawaku ke tempat orang pintar agar aku diraja karena sering menangis pada malam hari, sebab kerap kali diganggu oleh makhluk goib. Aku sendiri lupa ingat makhluk apa yang pernah kulihat karena pada waktu itu usiaku sepertinya belum menginjak 5 tahun. Apalagi setelah diraja, hidupku sangat normal, tak mengalami gangguan apapun yang berhubungan dengan makhluk goib. Lalu kenapa sekarang malah bisa melihat mereka kembali setelah usiaku menginjak 20 tahun? Haruskah aku mencari orang pintar agar kembali diraja? Kejadian di meja makan membuatku gelisah, tak bisa tidur. Aku juga belum berani bilang pada Sabta karena melihat Sabta tampak lelah dan sudah terlelap dalam tidurnya. Suasana malam terasa lebih mencekam dari hari-hari sebelumnya. Aku terdiam dalam sunyinya malam dengan gelisah, tak bisa tenang. Berulang kali berubah posisi tidur berharap rasa kantuk segera datang menyergap. Anehnya, mataku masih segar dan sulit untuk terpejam. Perutku terdengar berbunyi, rasa lapar yang malah menghampiri. Mungkin karena seluruh isi dalam perut telah kumuntahkan saat makan malam tadi, sehingga cacing dan dalam perut mulai menari-nari meminta jatah makanan malam mereka. Pantas jika sulit untuk tidur dan tidak merasa ngantuk, mungkin karena perutku benar-benar kosong saat ini. Namun aku enggan beranjak keluar kamar. Rasa takut akan bertemu dengan sosok anak kecil itu lagi membayangi pikiranku, membuatku harus menahan rasa lapar dan makin mempersulit mataku untuk terpejam. Mencoba mencari rasa kantuk yang menguap. Begitu saja memejamkan mata, berharap rasa kantuk itu datangkan untukku ke alam mimpi.
Dengkuran halus Sabta, suamiku yang pecah kesunyian merasa menemani, meski aku tahu jika ia sudah terlelap dalam tidur. Tak mau membangunkannya karena besok dia harus kembali bekerja mengurus perkebunan peninggalan Romo Atma yang tak lain adalah ayah kandung suaminya. Dia pasti telah butuh istirahat, harus menepis bayangan makhluk mengerikan yang terus berseliweran dalam pikiran ini, menggantikan dengan sesuatu yang menurutku menarik, entah itu pandangan alam ataupun mengenang masa-masa bertemu dengan Sabta, seperti rekaman yang putar dalam benakku. Kenangan indah itu sengaja kuputar untuk menggantikan bayangan menakutkan yang akhirnya berhasil mengantarkanku ke alam mimpi. Dalam tidurku masih bisa mendengar suara-suara aneh di luar sana, seperti ada suara anak kecil yang tengah berbicara namun dengan bahasa yang tak ku mengerti dan tak bisa ku dengar dengan jelas. Suara itu berasal dari luar. Aku yakin itu, tapi mata ini seolah lengket untuk terbuka. Daripada nanti aku kesulitan tertidur lagi, lebih baik aku diam dan tak memperdulikan suara aneh itu. Suara ayam jantan berkokok membangunkanku, tidurku yang terasa begitu sebentar. Meregangkan otot-otot tubuh dengan merentangkan tangan. Aku baru sadar jika Sabta sudah tak ada di sampingku, seperti bangun dan segera bangun dan beranjak dari tempat tidur. Melangkah keluar kamar mandi, menuju kamar mandi di belakang dekat dapur untuk mencuci muka. Nampak Ratna sudah sibuk berkutat di dapur bersama Nengsi, ibu mertuaku. "Bri, kamu sudah bangun?" tanya Nengsi menoleh ke arahku, sedikit malu karena aku bangun terlambat kali ini. Iya Bu, sebentar aku cuci muka dulu. Buru-buru berjalan menuju kamar mandi yang kebetulan baru terbuka pintunya dan memunculkan Sabta dari dalam sana. Sabta keluar dan aku pun masuk ke kamar mandi. Di rumah ini memang hanya ada satu kamar mandi dan kami akan bergiliran memakainya selepas mencuci muka. Aku segera keluar untuk membantu mertua dan adik iparku yang tengah sibuk memasak di dapur. "Tri, bisa tolong belikan makanan untuk sarapan Windu dan suaminya ke warung depan?" tanya Nengsi mertuaku. "Boleh Bu, beli apa saja?" tanyaku. "Kue basah, gorengan, sama lontong, serta sama Windu biasa sarapan dengan makanan itu." Nengsi mengeluarkan selembar uang dan memberikannya padaku. Segera kuterima uang itu lalu berjalan lewat pintu belakang untuk pergi ke warung depan rumah. Sebenarnya agak menyamping sedikit, tidak terlalu berhadapan dengan rumah ini. Sampai di warung, kulihat sudah banyak orang yang berbelanja. Matahari memang belum sepenuhnya muncul. Langit di atas sana masih sedikit kelabu dan belum begitu terang, kecuali di
sebelah timur yang sudah lumayan cerah langitnya. Aku bergabung di antara mereka yang sedang berbelanja, memilah dan memilih barang dagangan yang akan mereka beli. Beberapa di antara mereka sempat menoleh ke arahku, memberi kesan ramah. Aku pun melemparkan senyuman, tapi mereka memalingkan wajah dan tidak membalas senyumanku. Entah kenapa, aku sendiri tidak paham, kecuali pemilik warung yang menyambutku walau tidak begitu ramah. Bahkan di antara mereka terlihat saling lirik satu sama lain, seperti memberi isyarat yang sama sekali tak aku mengerti. Jadi berapa uang yang hilang di warungmu, Bu? Tanya salah satu wanita yang berdiri di sebelah kananku. Nggak banyak, cuman 100.000, jawab pemilik warung. Ketahuan kalau yang nolok bukan manusia. Kalau manusia, pasti ngambilnya agak banyak atau bahkan semua modal habis. Diambil semua, udah pasti kerjaan tuyul itu. Biasanya tuyul kalau ngambil uang gak pernah banyak-banyak. Iqbal yang lain sekali membelik ke arahku. Gawat, desa kita kembali gak beres. Pasti ada yang melihara tuyul ini. Iya, siapa sih yang pelihara begituan? Mau kaya kok pakai pelihara tuyul? Gampang kalau mau tahu ciri-ciri orang yang pelihara tuyul. Oh iya, gimana caranya? Perhatikan saja kalau ada orang yang jalannya begini. Wanita itu mempraktikkan cara berjalan orang yang memelihara tuyul dengan satu tangan yang sengaja disimpan di belakang dekat pinggang. Kok tahu begitu? Dari siapa? Dan kenapa harus begitu jalannya? Lah iya, kalau jalan tangannya harus di belakang. Mau tahu kenapa wanita itu menghentikan ucapannya sejenak, sementara yang lain manggut-manggut penasaran karena dia lagi gendong tuyul. Tanganku yang semula berada di belakang belakang pinggang spontan kupindahkan ke samping badan. Mereka yang melihat itu malah menyeringai seolah sedang menghakimiku dengan tatapan dan senyuman aneh yang tertulis dari wajah satu persatu orang itu. Padahal aku sendiri tak sengaja menyimpan satu tanganku di belakang. Bukan berarti aku melihara tuyul seperti apa yang mereka katakan. Bu, tolong hitung belanjaanku. Segera kusodorkan belanjaanku pada pemilik warung yang kemudian menghitung. Usai membayar, segera aku berlalu dari warung itu dengan perasaan tak karuan. Dari cara mereka memandang seolah sedang menuduhku yang bukan-bukan. Biasa-biasanya mereka berkesimpulan jika ada orang yang berjalan dan tangannya ditaruh di belakang pinggang, maka orang itu memelihara tuyul. Ciri-ciri macam apa itu? Salah bisa jadi fitnah. Sampai di halaman rumah, aku dengan suara seseorang sedang menyapu. Kulirik ke arah sumber suara. Ternyata Teh Windu yang sedang menyapu halaman. Sekilas kuperhatikan satu tangannya melingkar di belakang pinggang, mengingatkanku
pada perkataan ibu-ibu tadi dan juga pada makhluk kecil yang berwajah mengerikan yang sempat kulihat beberapa kali di dekat Teh Windu. Aku tebak dialah orang yang memelihara tuyul hingga meresahkan warga desa ini karena banyak yang kehilangan uang malam tadi. Jika tebakan benar, lantas apa yang harus kulakukan? Apakah aku harus diam saja membiarkan Teh Windu membuat kekacauan di desa ini yang mengambil uang warga dengan menyuruh tuyul peliharaannya? Apakah Nancy dan Sabta tahu soal ini? Melangkah masuk ke dalam, menyerahkan barang belanjaan kepada Nancy. Gayatri pamit sebentar ke kamar setelah membuat kopi untuk Sabta. Sementara Ratna mengeluarkan makanan yang dibeli oleh Gayatri, menatanya di atas piring untuk disuguhkan ke ruangan depan di mana Sentra sedang duduk. Gayatri segera masuk ke kamarnya. Berbagai pertanyaan menggelembung dalam benak wanita itu. Tak sabar ingin segera berbicara pada Sabta. Tampak Sabta sudah berpakaian rapi. Mereka bekerja di perkebunan. Pria itu selalu menjaga penampilan, apalagi dia hanya bekerja sebagai mandor, mengawasi para pekerja kebunnya di sana. Tidak langsung turun ke ladang, apalagi sampai kotor-kotoran. Wah, wangi kopi. Sabta menoleh ke arah istrinya yang baru masuk membawa secangkir kopi panas yang masih mengepul asap di atasnya. Ada yang ingin aku bicarakan? Gayatri menyimpan kopi di atas meja, lalu duduk di tepi tempat tidur. Sabta duduk di sebelahnya setelah mencicipi kopi yang masih panas. Bicara apa? Tanya Sabta. Tadi aku disuruh ibu ke warung. Aku mendengarkan obrolan orang yang sedang berbelanja dengan pemilik warung. Katanya uang mereka hilang, dan yang mengejutkan mereka bilang kalau uang mereka dicuri oleh tuyul. Menurutmu ada nggak warga sini yang memelihara tuyul? Selidik Gayatri. Sabta yang tengah menyeruput kopi hampir saja tersedap dibuatnya. Apa? Sabta terlihat aneh dan gelagapan, membuat Gayatri sedikit menaruh curiga pada suaminya. Seperti ada yang tengah dia sembunyikan. Mana ada, mereka cuma bergosip, palingan ya nyuri masih orang rumah. Tentu mereka berpikir yang tidak-tidak, terlalu berlebihan menurutku. Gila Sabta. Gayatri mengangguk ragu. Dalam hati dia makin curiga dengan kakak iparnya. Jelas-jelas Gayatri melihat sosok tuyul yang mungkin telah mencuri uang warga di desa ini. Entah Sabta sedang berbohong padanya untuk menutupi keburukan kakaknya, atau mungkin Sabta tidak tahu menahu soal itu. Gayatri menepis pikiran buruk terhadap suaminya. Sabta orang baik dan tak mungkin membiarkan kakaknya melakukan hal semacam itu. Andai Sabta itu tahu semuanya,
Aku berangkat sekarang. Sabta seperti sedang menghindar pertanyaan lain dari Gayatri. Kamu belum sarapan, lagian ini masih pagi. Di luar belum begitu terang, ujar Gayatri melirik jendela kamar yang memperlihatkan langsung keadaan di luar sana. Matahari masih belum sepenuhnya bersinar terang. Hari ini aku lebih pagi datang soalnya mau sekalian cari kendaraan buat angkut hasil panen. Nanti di jalan aku beli sarapan buat pengganjal perut, ujar Sabta. Ya sudah, aku antar kamu ke depan. Gayatri bangkit mengekor langkah suaminya yang sudah lebih dulu berjalan keluar dari kamar mereka. Saat yang bersamaan, Setra keluar dari kamarnya seraya memegang kepokan uang di tangan dan menghitungnya. Bau kemenyan menguar di udara berasal dari kamar Setra dan Windu. Gayatri yang semula terfokus pandangannya pada kepokan uang di tangan Setra, kini tampak mengendus bau tak sedap yang menusuk hidung. Mau berangkat ke kebun? Tanya Setra sedikit meremehkan pandangannya menatap ke arah Sabta. Iya, Sabta menjawab tanpa peduli pada uang kepokan di tangan Setra yang seolah sudah sengaja dipamerkan. Makanya nurut sama ibu biar cepet kaya dan tidak perlu capek-capek lagi pergi pagi pulang sore bekerja di ladang. Setra membisikkan sesuatu pada Sabta membuat Gayatri menajamkan pendengarannya. Tapi sayang, Gayatri tak bisa mendengar apa yang dikatakan Setra pada Sabta. Bahkan Sabta tak memberi respon apa-apa, berjalan begitu saja melewati kakak iparnya yang nampak sedang menyombongkan diri. Memangnya Setra kerja apa? Memangnya uangnya banyak? Gayatri bertanya. Terbesit dalam pikiran wanita itu, jika mungkin uang dalam genggaman Setra tadi adalah hasil curiannya semalam yang dibantu dengan sosok tuyul. Dia berjualan, buka warung kelontongan di depan rumahnya, jawab Sabta. Sepertinya jualannya laku ya, makanya uang mereka banyak. Ucap Gayatri mencoba menepis prasangka buruk yang terus menggelayuti pikirannya. Mungkin aku juga nggak tahu, itu urusan mereka. Kenapa kamu tanya begitu? Sabta menoleh ke arah Gayatri. Tidak apa-apa, hanya bertanya saja. Tadi soalnya aku lihat dia pegang uang banyak sekali. Gayatri tersenyum. Sabta menatap manik mata istrinya, memegang kedua sisi tubuh Gayatri, menatapnya lekat-lekat. Kamu mau seperti mereka? Banyak uang, harta berlimpah, punya tanah, punya kendaraan, buat rumah sendiri? Tanya Sabta. Terlihat begitu serius dia bertanya pada istrinya. Siapa juga yang gak mau seperti itu? Semua orang pasti mau. Memangnya setahun menikah mereka sudah langsung mapan, punya rumah segala macam seperti yang kamu sebutkan tadi. Gayatri sedikit heran. Mereka sudah punya rumah sendiri. Kalau tanah, kendaraan, dan uang dan yang lainnya belum.
tapi mereka pasti punya. Kamu mau seperti mereka dalam waktu yang singkat, memiliki harta kekayaan yang melimpah? Tanya Sabta penuh penekanan. Dia bertanya, kalau memang aku ditakdirkan menjadi orang yang punya harta banyak, ya aku bersyukur. Tapi hidup sederhana pun aku sudah sangat terbiasa dan tak akan mengeluh, apalagi hidup sama kamu, ujar Gayatri manisnya. Matanya bergerak menatap pria yang dicintainya sambil mengukir senyum penuh ketulusan. Aku tahu kamu bukan wanita yang gila harta, karena itu aku memilihmu, ucap Sabta tersenyum tipis. Namun raut wajahnya seperti sedang menutupi sesuatu. Kalau aku ingin punya harta banyak, memangnya kamu bisa mewujudkan dalam waktu cepat? Dengan cara apa kamu mencarinya? Gayatri mulai curiga kalau Sabta tahu apa yang dilakukan oleh Windu dan Sentra. Sabta terlihat sedang menawarkan sesuatu padanya. Hal yang mungkin bisa Sabta lakukan seperti yang dilakukan oleh kedua orang itu. Tentu saja aku harus bekerja lebih keras lagi. Sudahlah, lupakan. Jika bersyukur saja dengan apa ya. Sudahlah, lupakan. Kita bersyukur saja dengan apa yang kita miliki saat ini. Aku akan berusaha membahagiakan kamu dengan caraku, ujar Sabta. Aku percaya padamu, dan aku bahagia kamu berusaha sekuat tenaga untuk bisa memenuhi kebutuhanmu. Terima kasih, Gayatri, memejamkan mata saat Sabta mengecup keningnya. Ratna diam-diam memperhatikan mereka. Seutas senyum terukir di bibir gadis tunawicara itu melihat Sabta dan Gayatri yang hidup sewajarnya, tak seperti Windu dan Setra yang punya ambisi menjadi orang kaya raya, menghalalkan berbagai cara untuk bisa memenuhi keinginan mereka, sekalipun harus bersekutu dengan setan. Mereka seakan tak peduli. Mata mereka dibutakan oleh perhiasan dunia yang senyatanya hanyalah sementara. Tanpa berpikir suatu saat mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya kelak. Ratna, Gayatri yang baru saja masuk ke dalam rumah melihat Ratna sedang melamun, dan kini terjingkat kaget olehnya. Ratna mengerjapkan mata. Dia melempar senyum kaku lalu bergegas membersihkan kembali kaca jendela dari debu-debu yang menempel menggunakan kemboceng di tangannya. Gayatri ingin bertanya soal isu tuyul pada Ratna, tapi semalam Ratna sudah memperingatkan dirinya agar tidak bertanya apapun tentang keanehan di rumah ini. Akhirnya Gayatri memutuskan untuk kembali ke kamar. Melewati koridor panjang di mana terdapat pintu di sisi kanan dan kiri, kamar-kamar berjejer di sana. Langkah Gayatri terhenti saat melihat gagang pintu salah satu kamar bergerak sendiri, seperti ada yang menggerakkan pintu itu dari dalam sana, membuat tubuh Gayatri tersentak kaget. Wanita itu memincingkan mata, menatap keanehan di depannya. Keheningan yang tercipta menambah kesan wingit, ditambah lagi tiupan angin pelan yang menusuk masuk lewat sela-sela
ventilasi udara, menyapu lembut kulit Gayatri, membangunkan pori-pori merinding. Itu yang dia rasakan saat ini. Bersusah payah dia menelan ludah. Satu tangannya terulur meraih gagang pintu dengan perlahan. Gayatri, seseorang memanggil namanya di ujung lorong. Gayatri menoleh dan melihat Nengsi berdiri di sana dengan tatapan tajam, menghunus. "Sedang apa kamu di sana?" tanyanya seraya melangkah pelan. Gayatri bingung harus menjawab apa. Tadi aku mau ke kamar, terus aku lihat gagang pintu ini bergerak sendiri. Apa ada orang di dalam?" tanya Gayatri terbata-bata. Langkah Nengsi berhenti di hadapan Gayatri. Sorot mata mertuanya begitu tajam menatap ke arahnya. Dia terlihat semakin misterius saja. Buat napas Gayatri tertahan barang sejenak, mendapatkan tatapan mertuanya yang sulit diartikan. Gayatri gugup dan tertunduk, tak berani membalas tatapan menghunus wanita bersanggul itu. "Jangan pernah kamu masuk ke kamar manapun tanpa seizinku. Di dalam tidak ada apa-apa dan tidak ada siapa-siapa." Nengsi berkata dengan nada penuh penekanan dan seolah tak ingin dibantah perkataannya itu. Gayatri tersenyum kaku sambil manggut-manggut. Baik Bu, aku nggak akan masuk ke kamar itu. Permisi." Gayatri buru-buru masuk ke kamarnya, sementara Nengsi masih berdiri menatap punggung Gayatri hingga menghilang di balik pintu. Setelah dipastikan Gayatri masuk ke dalam, Nengsi mulai bergerak dan masuk ke dalam kamar tadi, di mana Gayatri melihat gagang pintu kamar itu yang bergerak dengan sendirinya. Diam-diam, Gayatri mengintip pergerakan Nengsi. Rasa penasaran dan kecurigaan terhadap mertuanya membuat Gayatri nekat mengintip lewat lubang pintu. Tiba-tiba dari lubang itu muncul wajah makhluk mengerikan, membuat Gayatri mundur seketika saking terkejutnya. Oke, sobat-sobat, itu cerita horor dan misteri ini saya sambung lagi di lain waktu yang baru menemukan channel Yadi Indo. Di cerita-cerita horor atau misteri, jangan lupa dukungannya, subscribe, like, dan komen, tombol notifikasi agar mendapatkan video cerita terbaru dari Yadi Indo. Terima kasih.